dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari seperti Daud menari. Hari ini kita telah memasuki tahun 2021. Mari kita awali tahun 2021 ini dengan datang kepada Tuhan Allah kita untuk bersyukur atas tahun baru, tahun 2021 yang dianugerahkannya kepada kita. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 37, bait pertama dan 2. Terbitlah kini sang mentari. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh
berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Seluruh satwa riang bernyanyi, menyambut pagi dengan ceria. Kita pun patut berterima kasih kepada Allah Maha Pencipta. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pengucapan syukur atas tahun yang baru, tahun 2021 ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan malam dan siang, Tuhan yang berkuasa penuh atas waktu dan kehidupan. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang saya kasihi dan juga dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan memperkenankan kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Menapaki tahun yang baru, tahun 2021 ini, mari kita mengingat sabda Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidakkah hati kita bersuka cita mendengar sabda Tuhan ini? Ya, hati kami bersuka cita. Kami percaya tahun ini penuh dengan kebaikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bersandar kepada lengan yang kekal, yaitu lengan Tuhan Allah kita. Kita bernyanyi dari NKB 129 bait yang pertama dan yang kedua, indah mulia bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal.
Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kami mengakui seringkali kami tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kami mengakui seringkali kami hanya mengejar materi, sampai mengabaikan Tuhan dan sesama kami. Saudara-saudara, saat ini mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah pengakuan dosa kami. Ampunilah dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Penyelamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku dimanapun tentram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku dimanapun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku.
jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan kita. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan yang ke-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan ini, kita hidup baru di dalam tuntunan Tuhan, dan kita awali dengan kita menyediakan diri untuk mendengarkan sabdanya dengan sungguh-sungguh. Karena itu mari kita bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara-saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca sabda Tuhan dan juga merenungkan sabdanya, kita berdoa, kita mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memperkenankan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami yakin, kami percaya ada banyak hal baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tetapi ya Tuhan, mengawali tahun ini tidak bisa dipungkiri, kami pun juga diliputi oleh kekhawatiran, dan kami tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami menyediakan diri untuk mendengarkan sabda-Mu, yang itu akan meneguhkan kami, itu juga akan menguatkan kami di dalam kami menyambut menjalani tahun yang baru anugerah-Mu, tahun 2021. Mari Bapa, Engkau menolong setiap kami yang menyediakan diri untuk mendengarkan sabda-Mu ini. Mampukan kami sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup,
firman yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan kitab suci kita. Kita akan membaca dari Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan yang ke-27. Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan yang ke-27. Inilah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan yang memperhatikannya. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dan juga dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, berapapun usia kita dan juga apapun jenis kelamin kita, laki-laki, perempuan, juga apapun profesi kita, ketika kita akan mencoba sesuatu hal yang baru, ketika kita akan memulai sesuatu yang baru, ketika kita akan memasuki tempat yang baru, suasana yang baru, saudara-saudara, kita pasti merasakan khawatir, cemas, bisa jadi juga takut. Ini sesuatu yang wajar, ini sesuatu yang lumrah. Saya ingat saudara-saudara ketika dulu pertama kali saya praktek khotbah. Ini pengalaman pertama saya, ini pengalaman baru bagi saya. Jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkannya dengan baik-baik. 1 bulan sebelumnya sudah selesai. Sudah saya baca berulang-ulang. Saya juga sudah mencoba mempraktekkannya di depan cermin. Sampai saya hafal. Saya merasa saya sudah siap. Tetapi saudara-saudara, ketika saatnya tiba, saya naik ke atas mimbar, tetap saja saudara-saudara saya merasakan itu tidak mudah. Tangan saya gemetar, kira-kira begitu. Mulut saya juga sepertinya sulit sekali untuk dibuka. Dan ketika saya mencoba melihat catatan khotbah saya, tulisan yang ada di sana itu juga seolah-olah berantakan. Ini pengalaman saya, saudara-saudara. Jadi tidak pernah mudah ketika kita mencoba sesuatu yang baru, ketika kita memulai sesuatu yang baru. Tidak pernah mudah. Dan kalau hari ini saudara-saudara, kita juga memasuki tahun yang baru. Mungkin ada juga di antara kita yang merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas. Karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Apalagi saudara-saudara ketika kita melihat situasi terkini yang masih kita hadapi. Misalnya contoh kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai detik ini juga belum bisa kita lewati dengan baik. Bahkan kondisinya juga kita rasakan belum membaik. Nah, ini tentu juga menimbulkan kekhawatiran. Menimbulkan rasa cemas. Apa yang akan terjadi, apa yang akan saya hadapi ke depan. Ini baru satu contoh. Belum lagi saudara-saudara, saya yakin setiap kita pribadi juga punya banyak kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan-kecemasan. Dan itu membuat kita ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita memasukinya dengan perasaan was-was. Tidak mudah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Bilangan, terutama Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27, ini juga dilatar belakangi kira-kira situasi yang tidak jauh beda. Jadi ketika itu bangsa Israel, mereka juga sedang dikuasai oleh kecemasan, oleh kekhawatiran. Apa yang membuat mereka cemas, apa yang membuat mereka khawatir? Karena saat itu saudara-saudara, mereka juga akan memasuki keadaan yang baru, situasi yang baru. Jadi ketika itu mereka baru keluar dari Mesir, tujuan mereka adalah menuju tanah Kanaan. Saat itu di hadapan mereka, saudara-saudara, adalah padang gurun yang sangat luas. Jadi mereka memandang ada padang gurun yang sangat luas. Dan melihat padang gurun yang sangat luas yang harus mereka lewati, ini membuat mereka merasakan kekhawatiran. Membuat mereka cemas, membuat mereka juga takut. Karena di zaman itu saudara-saudara, padang gurun itu diyakini sebagai tempat tinggal atau berdiamnya kuasa-kuasa kegelapan. Setan, iblis itu tinggalnya di padang gurun. Karena itu ketika bangsa Israel melihat padang gurun yang luas, dan mereka harus melewati itu, mereka jadi takut. Karena mereka akan memasuki tempat yang penuh dengan kuasa kegelapan. Belum lagi saudara-saudara ketika mereka juga membayangkan, ketika di padang gurun nanti tentu mereka akan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Mereka juga akan kesulitan untuk mendapatkan air. Ditambah lagi situasi alam yang sangat ekstrim. Kalau siang itu panas sekali, kalau malam dingin sekali. Ini juga membuat mereka khawatir. Belum lagi ketika mereka nanti berjalan, saudara-saudara, ada ancaman dari hewan liar atau dari gerombolan-gerombolan penjahat. Ini juga membuat mereka khawatir. Jadi saudara-saudara, kita bisa membayangkan saat itu betapa khawatir, cemasnya bangsa Israel karena mereka akan melewati padang gurun. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, dalam situasi seperti inilah, lebih dari apapun, saat itu bangsa Israel membutuhkan sebuah kepastian. Kepastian bahwa padang gurun yang menyeramkan itu akan bisa mereka lewati dengan baik. Melihat hal ini saudara-saudara, Tuhan Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian berfirman kepada Musa. Ini ada di Bilangan 6 ayat 23 sampai dengan yang ke-26. Di sana dituliskan begini. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang-orang Israel.
Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang saya kasih dan juga dikasih oleh Tuhan, melalui perkataan berkat ini, Tuhan memberikan kepastian kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan janjinya kepada bangsa Israel yang saat itu sedang cemas, karena mereka akan melewati padang gurun. Janji Tuhan adalah bahwa Ia sendiri yang akan menuntun bangsa Israel, sehingga padang gurun yang menyeramkan itu bisa mereka lewati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perkataan berkat Tuhan kepada umat Israel ini, Tuhan menjanjikan dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan menjanjikan berkat dan perlindungannya. Jadi ketakutan Israel ketika itu adalah karena mereka akan kekurangan makanan. Ketakutan Israel adalah mereka akan terbuka. Artinya tidak ada perlindungan bagi mereka. Nah, dalam situasi seperti ini, Tuhan menjanjikan berkat dan perlindungannya. Dan ini juga ditunjukkan oleh Tuhan. Di padang gurun memang sulit mencari makanan, sulit mencari minuman. Tetapi di sana Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya kepada Israel. Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan daging, dan itu tidak pernah terlewat satu hari pun selama 40 tahun. Sehingga bangsa Israel tidak kekurangan. Tuhan juga menuntun bangsa Israel sehingga bangsa Israel ketika di padang gurun mereka juga tidak kehilangan arah. Tuhan melindungi mereka dari cuaca yang ekstrim. Saat itu ada tiang awan, tiang api yang menuntun dan juga melindungi mereka. Atau ketika mereka harus menghadapi ancaman dari suku bangsa lain, Tuhan juga memampukan mereka untuk menghadapi serbuan itu, sehingga mereka tidak tercerai-berai. Jadi saudara-saudara, melalui ucapan berkat itu, Tuhan menjanjikan berkat dan perlindungannya kepada bangsa Israel. Dan itu ditunjukkan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa dengan selamat melewati padang gurun itu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, di dalam janji atau di dalam ucapan berkat itu, di sana kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu menjanjikan perkenanannya atas umat Israel. Jadi di sana dituliskan, jika Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Nah, saudara-saudara, ini adalah kata kiasan. Karena itu ini tidak boleh dimaknai secara harafiah. Satu hal yang paling ditakutkan oleh bangsa Israel adalah ketika Allah memalingkan wajah-Nya dari mereka. Nah, memalingkan wajah ini artinya menolak. Jadi yang paling ditakutkan Israel adalah ketika Tuhan menolak mereka. Ketika Tuhan tidak lagi berkenan kepada mereka. Karena itu saudara-saudara, Tuhan menjawab ketakutan itu. Tuhan menjanjikan perkenanannya atas Israel. Tuhan menjanjikan bahwa Allah berkenan hadir dimanapun bangsa Israel berada, termasuk ketika mereka ada di padang gurun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan berkat ini, saudara-saudara, berasal dari Allah sendiri dan ini disampaikan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang membutuhkan kepastian. Karena mereka harus menempuh padang gurun yang penuh dengan ketidakpastian.
Secara ringkas, ucapan berkat ini menunjukkan bahwa Tuhan berjanji, Ia pasti akan menyertai dan menolong, juga melindungi mereka, sehingga padang gurun yang menyeramkan itu bisa mereka lewati dengan selamat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, berkat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, hari ini saudara-saudara juga diberikan kepada kita. Berkat yang kita terima juga di setiap akhir ibadah kita, termasuk nanti di akhir ibadah pengucapan syukur atas tahun yang baru ini. Dan ini meneguhkan kita semua, bahwa sama seperti Tuhan menyertai, menolong, dan melindungi bangsa Israel, maka Tuhan juga pasti akan menolong, melindungi, dan juga menyertai kita melewati padang gurun di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan saudara-saudara di dalam konteks kitab Bilangan, Tuhan tidak menyingkirkan padang gurun itu. Bangsa Israel tetap harus melewati padang gurun itu. Tetapi di sana Tuhan menjanjikan penyertaannya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita temui di tahun 2021 mungkin tidak selamanya akan mudah. Tidak selamanya akan mulus. Tetapi di sana kita boleh yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dan juga dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa tahun 2021 ini juga akan bisa kita lalui dengan gemilang. Kenapa? Karena ada kepastian akan penyertaan Tuhan pemilik kehidupan. Saudara-saudara, selamat tahun baru 2021, bersukacitalah, mari kita jalani tahun ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh kegembiraan. Mungkin tidak akan mudah, tetapi pasti akan kita lewati dan juga ada banyak berkat di dalamnya. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita mengambil saat hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kembali kita meneguhkan iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali.
Saudara-saudara, mari saat ini kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk tahun yang baru, tahun 2021 yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Tahun di mana di dalamnya kami meyakini penuh dengan hal baik yang Engkau sediakan dan juga rancangkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang terjadi, suka, duka, sedih, dan gembira. Karena di dalamnya kami didewasakan, kami tumbuh menjadi pribadi yang semakin baik. Saat ini kami juga mensyukuri untuk keluarga yang kami miliki. Kami bersyukur untuk kecukupan sandang pangan papan yang kami miliki. Kami bersyukur untuk kesehatan yang kami miliki. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang kami miliki. Lebih dari itu, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami abadi menjadi milik Tuhan, menjadi umat-Mu. Ini meneguhkan kami bahwa Engkau akan terus menyertai dan juga memberkati kehidupan kami. Dan ketika kami melihat perjalanan kehidupan kami ya Tuhan di tahun 2020, menumbuhkan kekaguman di dalam hati kami, karena sungguh kami melihat betapa Engkau setia di dalam menjaga dan juga memelihara kehidupan kami. Hal ini Tuhan meneguhkan kami bahwa di tahun 2021 ini Engkau pasti juga akan memelihara kehidupan kami. Karena itu ya Allah, tahun 2021 kami songsong dengan penuh kegembiraan dan juga harapan. Di awal tahun ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan bagi bangsa kami. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk mewujudkan kedamaian dan juga kesejahteraan. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk bisa bersama-sama di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Berkatilah mereka semua di dalam menjalankan tugas mulia sebagai pemimpin bangsa kami. Karuniakanlah hikmat sehingga mereka mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Karuniakanlah juga keberanian untuk memilih dan melakukan apa yang benar. Sehingga para pemimpin bangsa kami, mereka sungguh menjadi teladan bagi kami di dalam menghidupi kebenaran. Mereka sungguh menjadi pengayom dan juga pelindung bagi setiap anak bangsa. Memastikan kami dan juga setiap anak bangsa yang ada di tempat ini hidup dengan damai dan sejahtera. Bapa, jauhkan juga bangsa kami ini dari kekerasan dan juga perseteruan. Kami juga berdoa bagi kota kami Wonosobo. Mohon berkat tuntunan Tuhan sehingga kota kami pun menjadi kota yang penuh dengan kedamaian. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Mari Bapa, Engkau mampukan kami gereja-gereja-Mu di dalam terus menghidupi kebenaran-Mu, juga di dalam menaburkan cinta kasih dan juga damai sejahtera-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini, GKJ Wonosobo. Mampukanlah kami semua ya Tuhan di dalam menjalani panggilan kami masing-masing dengan baik. Kami juga berdoa kiranya apa yang gereja-Mu kerjakan, semuanya berdasarkan kebenaran-Mu, mewujudkan cinta kasih dan juga damai sejahtera-Mu. Tuntun kami semua ya Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga kami semakin berakar kuat di dalam Engkau, kami bertumbuh di dalam Engkau, dan kami juga menghasilkan buah-buah iman yang baik. Mampukan kami sebagai pribadi yang juga adalah gereja-Mu menjadi pribadi yang memancarkan kebaikan, kebenaran, kasih, dan juga damai sejahtera-Mu. Kami percaya tahun 2021 karena tuntunan Tuhan menjadi tahun di mana gereja Tuhan, baik itu sebagai institusi maupun pribadi, semakin baik di dalam berkarya mewujudkan kebaikan dan juga kebenaran-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga kami masing-masing, keluarga milik Tuhan. Engkau berkenan untuk menuntun kami di dalam mengarungi tahun 2021 ini, sehingga tahun 2021 ini bisa kami jalani dengan baik.
kami jalani dengan penuh sukacita. Bapa, kami mohonkan hikmat-Mu, sehingga ketika kami harus bertemu dengan kesulitan, ketika kami harus bertemu dengan banyak pergumulan, kami bisa melewatinya dengan baik dan benar. Bapa Surgawi, mari Engkau menolong setiap keluarga kami, limpahi keluarga kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu, jauhkan dari yang jahat, dari yang tidak baik. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, mengalami kelemahan secara fisik. Kami mohonkan kekuatan dan juga kesembuhan atas mereka. Bapa Surgawi, inilah doa syafaat kami, semuanya kami naikkan, kami mohonkan di dalam satu nama, yang di dalam nama itu kami beroleh keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu, itu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita sambil kita mengingat firman-Nya di dalam Matius 6 ayat 26 yang demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, mari kita kumpulkan persembahan syukur kita sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 385, bait pertama sampai dengan ketiga, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh Penciptanya. Saudara, mari kita berdiri untuk mengaturkan persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang pemurah, saat ini kami mengumpulkan persembahan syukur kami. Ini menjadi tanda syukur kami. Ini juga menjadi tanda bagaimana kami mempercayakan sepenuh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan syukur kami ini, dan juga berkenan memakainya bagi pelayanan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Saudara-saudara, jalanilah tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan dan juga sukacita. Kami akan menjalani tahun 2021 dengan penuh pengharapan dan sukacita. Bersama-sama kita bernyanyi dari NKB 143, bait yang pertama dan yang kedua. Janji yang manis kau takkan kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing
bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bernyanyi dari NKB 129, bait yang ketiga, Indah Mulia Bahagia Penuh. Tiada ku cemas, takut pun hanya bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman.